هيا على الصلاة هيا على الصلاة Perkenalkan, nama saya Ramdan. Saya sekarang mulai bergerak di usaha menengah, usaha kecil menengah mandiri UMKM di bidang peternakan. Saya membudidayakan bebek hibrida, yaitu bebek perkawinan dari bebek packing dengan bebek Mojosari. Mengapa saya memilih bebek sebagai pilihan saya dalam usaha? Karena saya melihat bahwa pangsa pasar tentang bebek itu stabil dibanding ayam. Kalau ayam kita lihat ada orang mainnya dalam skala kecil dari 0, berapa 0,8 sampai dengan berapa kilo gitu. Tapi kalau bebek dia stabil 1,2, 1,5, 1,7, 1,8, harganya saat ini alhamdulillah stabil. Bebek ini agak sedikit berbeda dengan ayam. Kalau kita mulai dari DOC atau dari DOD, ayam akan selalu punya persoalan di sakitnya, ya kan? Telo apa segala macam lainnya. Tapi kalau bebek, sejauh ini saya ambil DOD, paling yang mati hanya 1 atau 2 maksimal itu. Jadi makanya saya menekuni ini. Sebelumnya saya adalah pelaku kesenian. Jadi dan juga sebagai seorang guru. Makanya ketika pandemi ini terjadi semua tertutup. Tapi di PSBB 2 ini pasarnya mulai sedikit berbeda. Orang akan lebih memilih online sebagai pilihan. Jadi saya masih yakin peluang pasar di bebek ini masih akan terus banyak peminatnya. Sebagai seorang seniman, saya melihat bahwa banyaknya gedung pertunjukan yang ditutup, banyaknya kegiatan kesenian yang dilarang, maka itu membuat kita mengalami sebuah tekanan batin. Tapi kita harus bangkit, kita harus bergerak lagi bahwa semua ini memang adalah ujian. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian?
Rendra pernah bilang kita harus gagah dalam kemiskinan. Artinya apa? Kita tidak bisa berhenti karena persoalan-persoalan finansial yang menghentikan kita. Kita harus putar otak, kita harus berbuat, kita harus bergerak. Karena prinsipnya ketika kita bergerak, maka di situ ada jalan. Mengajar kita lakukan di rumah secara online. Makanya saya pilih sebagai usaha selain dari kesenian adalah bebek tadi. Tapi kesenian ini tidak berhenti. Karena sebelum saya mulai bebek, 15 tahun saya lebih berkecimpung di sini dalam kesenian ini untuk mengolah jiwa saya, mengolah batin saya, dan mengolah finansial saya. Itu penting. Artinya kita sebagai seorang pekerja seni tidak berhenti karena persoalan panggung yang ditutup. Sekarang banyak cara yang bisa kita lakukan. Menjualnya secara online atau melakukan semua aktivitas kita secara online. Nah, jadi ini sedikit upaya saya menjalani kesenian sebagai orang yang mengalami situasi pandemi, PSBB, tapi tidak berhenti. Jadi terus kita lakukan semaksimal mungkin di rumah. Dan ingat, semua situasi ini bukan membuat kita menjadi orang yang tidak berguna. Justru ini adalah sebuah upaya kita bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Sebagai pelaku seni dan sebagai arranger, penata musik lah ya lebih tepatnya. Karena saya selain dari sebagai seorang guru, sebagai seorang pemain biola, saya juga sebagai penata musik di beberapa grup teater. Salah satunya Teater Mandiri, Teater El Nama, dan beberapa teater lainnya. Tapi prinsip dalam Teater Mandiri yang saat ini kita nggak berhenti. Kita akan melakukan pementasan secara online juga yang akan diselenggarakan di Bali. Namanya Festival Bali Jani. Dan prosesnya kita lakukan semua secara online. Nah, mulai dari bikin komposisi musik, mulai dari latihan, semuanya dikirim secara online, nanti kita kemas bersama-sama. Dan ingat prinsipnya dalam teater mandiri, bertolak dari yang ada. Bukan berarti mengada-ngada, tapi memanfaatkan apa yang ada. Semua panggung ditutup, tapi bukan berarti kreativitas kita harus mati. Itu yang Putu Wijaya selalu tanamkan kita kepada teman-teman di teater mandiri. Sebagai seorang konten kreator, bahwa saya tidak melakukan bikin konten secara individual, tapi saya lakukan secara kolektif. Sebenarnya yang kita lakukan ini juga menghimpun teman-teman yang mengalami dampak yang sama. Contohnya kita melakukan ngamen online dan bikin podcast-podcast yang sifatnya memberikan manfaat buat orang. Jadi kemarin yang sudah kita lakukan ngamen untuk teman-teman kita yang ada di Mekah, Madinah, itu juga mengalami dampak yang luar biasa. Mereka yang sebagai seorang mutawif, sebagai seorang yang tinggal di situ, mengalami dampak yang luar biasa bagaimana mereka diusir dari kontrakan. Maka kita bikin konten ini, ngamen. Uangnya kita bagi juga ke teman-teman yang ada di Mekah sana. Dan ada beberapa musisi yang mengalami dampak sama. Akhirnya kita ajak sini, kita bikin dia pentas di sini, ngamen juga.